Hadirin yang berbahagia, di pagi hari ini kita berkumpul dalam acara kajian muslimah yang dengan tema Bangga Menjadi Wanita. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Anda Haja Eni. Sebelumnya kita akan, izinkanlah saya akan membacakan urutan acara pagi ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kata sambutan dari Ustazah Dani. Yang ketiga, nanti ada perform Selandung Kalam Ilahi dari Ananda kita Kirana Zadania Hadini dan kawan-kawan. Tilawah tahfiz disampaikan oleh Salma Wahda. Dan salawat oleh Bu Sri Subekti Ningsih. Dan yang kita tunggu adalah kajian muslimah Ustazah Dr. Anda Haja Eni Harjanti. Selanjutnya adalah acara Senandung Kalam Ilahi dari Kirana Zadania Hadini dan kawan-kawan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kairan untuk anak-anak kita Kirana Zadania dan Hadini. Selanjutnya tilawah tahfiz dari santri-santriwati Salma Wahda dan kawan-kawan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله inni lakum minhu nadhirun mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan untuk Salma, Wada dan kawan-kawan. Mbak Salma dan kawan-kawan ini merupakan santriwati binaan dari Yayasan Pendidik Sorghum Kalim ini. Selanjutnya, sambutan dari Ustazah Denik Ika selaku pemilik dari Yayasan Sinar Pondok Kebun Saleh. Dipersilakan Bunda Ika. Izin Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam rangka tholabul ilmi di Yayasan Rumah Al-Quran Sinar Qalbun Salim. Salam dan salawat kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman, yang insya Allah kita yakinkan syafaatnya di akhirat kelak. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada imamku Al-Ustadz Iwan Supriyatna SAG MSI atas perjuangannya yang luar biasa, yang tak terkalahkan, yang tak termaterikan
di mana saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Maaf Ibu-ibu. Berjuang dari nol sampai di titik ini. Semoga menjadi amal jariah. Semoga menjadi memberatkan timbangan kebaikan beliau. Doakan beliau biar tetap sehat Ibu-ibu, biar tetap bisa menemani ibu-ibu kajian muslimah, supaya tetap bisa membumikan Al-Quran di Nusantara ini, supaya tetap bisa memberantas buta huruf Al-Quran. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak Haji Sadio dan Ibu Hindun yang dari awal telah membersamai kami. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak Haji Pailan dan Ibu Hajah Hari yang Masya Allah berawal dari ikrar wakaf di KUA, selalu memberi semangat dukungan untuk perjuangan kami di yayasan. Terima kasih untuk Ustazah Yuni dan Bapak Syekh Robert Saragi. Insya Allah silaturahim kita panjang sampai ke akhirat, sampai ke jannahnya Allah. Terima kasih untuk Bapak Joko selaku penasehat yayasan dan Ibu. Terima kasih untuk pengurus yayasan Bapak Ustadz Sukamto, Bapak Ustadz Kundoyo, dan pengurus yayasan yang lain yang aktif maupun yang di belakang layar, yang insya Allah doa restunya selalu mengalir untuk kemajuan dan kemakmuran yayasan. Sedikit informasi mengenai Yayasan Sinar Al-Quran Kolbun Salim. Yayasan Rumah Al-Quran Sinar Kolbun Salim berdiri sejak tahun 2004. Dan alhamdulillah di tanggal 15 November 2018 kami telah berbadan hukum. Adapun kegiatan-kegiatan yayasan, sejak tahun 2017 kami telah membersamai imam khotib, ustadz, ustazah, kaum rois se-Kabupaten Sleman per kecamatan-kecamatan. Kami juga di masa pandemi yang melanda dunia memanfaatkan teknologi dengan membuka kegiatan kajian taksin online, majelis tahlim Ar-Rehan, jamaah alumni SMP dan SMA se-Jabodetabek yang berdomisili di Jabodetabek, Yogyakarta, Sumatera, Kalimantan maupun luar negeri. Kami juga membersamai kajian taksin online alumni kedokteran gigi UGM se-Indonesia setiap Sabtu malam Ahad. Dan insya Allah di tempat ini yang kelak akan menjadi saksi di akhirat bahwa setiap Rabu, Sabtu, dan Ahad ada kelas-kelas taksin. Kelas taksin bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Ibu Suhartini dari Kedung yang Masya Allah setiap Sabtu jam 9, kami hampir 3 tahun telah membersamai dari Abatasa, check up surat Al-Fatihah, check up surat pendek, bacaan sholat, taksin, tafsir, tadarus. Masya Allah, kami juga menjadi motivator-motivator di lembaga pendidikan baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi maupun universitas. Menjadi motivator karyawan baik hotel, swasta maupun departemen-departemen. Banyak masjid-masjid, musola-musola binaan Yayasan Rumah Al-Quran Sinar Kolbun Salim. Sebelum saya akhiri, ada sedikit rezeki dari yayasan, silakan dinikmati ibu-ibu. Untuk Ibu Sri Subekti Ningsi dan keluarga dari Pangkalasan, terima kasih atas support dan dukungannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya pada Ustazah Dani. Acara selanjutnya salawat dari Ibu Sri Subekti Ningsi. Silakan waktunya untuk Ibu Sri Subekti Ningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya tidak bisa ngomong Indonesia yang lancar karena saya bukan orang Indonesia, saged kula Jawi. Pramila saking menika
wonten ngarsanipun Ustazah Edi saha Ustazah Ivan, kula badhe bapak-bapak sedaya badhe ngaturaken basa Jawi kemawon. Oh inggih. Mugi-mugi kemawon pakem Ustazah. Punten dalem sewu menika kula kadhawuhan menapa menika wau. Sholawat namung kula menika badhe kula aturaken mawi tembang nggih ibu-ibu, enjing-enjing kersanipun boten kasrepen. Namung menika boten sholawat, namung satunggaling ajak-ajak kemawon. Nyuwun pangapunten, mbok bilih menika mangke boten meranani penggalih panjenengan sedaya. Namung nggih mugi-mugi kemawon kepranan. Nyuwun pangapunten ibu-ibu, bapak-bapak, punten dalem sewu. Menika tembang lho Bu, mboten anu lho menika soalipun kula yen ngaos dereng patos saged blas mboten saged. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji iku nyuwun pangapunten Ustazah, papan kanggo golek ngelmu kudu padha ikhlas manembah mring Maha Suci. Kang sinetya hayo hangga yo suwarga. Matur nuwun cekap anggen kula ajak-ajak ngaji para ibu-ibu sedaya. Mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang tata krama pramila kanthi andhap asoring manah kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suara Bu Sri seperti merdu sekali ya Bu. Kurang panjang Bu. Lama. Acara selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah pada kajian inti, yaitu kajian dari Ustazah Eni dengan tema Bangga Menjadi Wanita. Nah, seperti apa sih kajian pagi ini? Monggo Bu Haja ini dipersilahkan waktu dan singkatnya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdiyallahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ustadz Iwan yang saya hormati beserta Bunda Ustadzah, kalau saya biasa dipanggil Bunda. Ketika saya kemarin umroh dipanggil Nyai, saya ketawa karena saya nggak pernah dipanggil Nyai. Itu nggih. Nyai itu punya santri, Ustadz itu punya murid, kalau Bunda itu punya anak. Nah, saya lebih seneng punya anak banyak gitu nggih. Ya. Bapak-bapak Ustadz, pembina, pensupport, pendana atau apapun namanya, bunda-bunda semuanya, keluarga besar, mulai dari pendiri, pemilik, pengasuh sampai santrinya,
di yayasan apa Bu ndadak moco Rumah Al-Quran Sinar Kolbus Salim. Wis sinar Kolbus Salim, hati yang selamat. Selamat Bu, luar biasa. Tuh dulu pakai cari inspirasi namanya Swi itu lama. Yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini tak ada kata yang pantas terucap kecuali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan begitu kita lihat serangkaian penampilan santriwati tadi, adanya hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak ada kekaguman yang lain kecuali semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Ada bahasa Jambi, wong Jawa gini ngomong Jambi, Jambi, Bandung, Bandung, Bantul, Bantul, wong Jawa. Ada bahasa Jambi, ada bahasa Tasik, ada bahasa Arab niku wau. Kula ya pinter basa Arab. Assalamualaikum basa napa? Arab. Tertati dingendikake basa Jawa pun kula basa Rumah Quran. Campur ta di sini? Campur. Engko nek metu Sundane cuma bisa kadia gitu, tok liyane enggak iso. Liyane enggak iso gitu. Terus Nusantara pokoknya komplit gitu. Nyun Sewu, tahu nggak Nyun Sewu? Di Jogja dari tahun berapa? 93. 9 tahun, udah pinter. Nyun Sewu ibu-ibu, suara saya gak kacau. Cerita aja, saya ini termasuk rodok di dadak. Di dadak itu hanya butuh waktu singkat. Saya hari Sabtu, Jumat pulang dari Mekah, alhamdulillah kemarin 2 bulan dapat jamaah cukup banyak sehingga saya 2 bulan mondar mandir. Terus sampai sini malam-malam, nggak tahu jam berapa Ustadz Iwan? Setengah 11. Berani sekali gitu ya. Terus gitu. Jam 11 WA saya lihat dulu jadwal jeret. Saya jam nanti 9 harus sampai Serumbung Magelang. Saya hitung perjalanan Pakem Serumbung berapa menit. Akhirnya bismillah, saya kalahkan kajian depan rumah tadi pagi. Depan rumah saya bilang, ini kan sudah tak adep setiap hari, tuker aku Sabtu tanggal 25, hari ini biar diisi Ustadz siapa, saya mau ke Pakem, lanjut nanti Serumbung. Alhamdulillah pulang sehat-sehat. Baru tadi malam saya terasa suara saya kok sudah kayak Sahrini ya, saya bilang gitu Bu ya. Tadi malam baru ini ketemu, saya ngisi di Kulon Progo kemarin siang, pulang maghrib sampai rumah lep gitu, terus bangun kok kayak Sahrini apa Krisdayanti ini suara saya gitu. Alhamdulillah seperti ini. Bunda bangga menjadi wanita. Saya tidak meremehkan peran seorang laki-laki, tapi saya matur bangga. Kenapa? Kebanyakan orang, bahkan ketika zaman jahiliyah, saya nggak matur Quran nih biar dibahas ini semua. Ibu-ibu pilih bahasa Quran apa bahasa Pakem? Bahasa Pakem, ning ojo lali maca Quran. Paham ya? Nanti kalau penjenengan pilih bahasa Pakem njet mau sinau Quran repot. Basa Pakem ning tetep sinau Quran. Basa Jawa oke. Ustadzah, saya matur tadi ura-ura jenenge basa Jawa. Maca pat. Apa Bu tembange? Gambuh. Pocong. Oh, pocong. Tegese ngaji iku, pengajian itu, kajian itu tempat menuntut ilmu. Maka dasarnya harus ikhlas menyembah Allah
untuk menggapai kebahagiaan surga. Tadi isinya kayak gitu. Jadi mengajak, memotivasi ibu-ibu yang paham basa Jawa tadi, ayo pada mengaji. Tempat ngaji itu tempatnya menuntut ilmu. Tapi jangan lupa dasarnya harus lillah. Lillah. Nggih, saya bilang semua itu ibadah. Jenengan nyapu ibadah, masak ibadah. Kalau niatnya lillah, semua yang diniatkan karena Allah nanti masuk dalam ibadah. Ibadah apa? Ghairul madha. Tapi itu ibadah. Dikira ngudakke wedang bojone kira ibadah. Ibadah apa meneh karo senyum-senyum. Aja senyum dhewe ndak manggone ning kono, ya beda ya. Ternyata bikin ke minum suami lillah karena Allah itu termasuk ibadah. Maka ngaji itu ibadah. Karena niatnya ibadah, maka tujuan utamanya menggapai kebahagiaan di surga. Jadi isi nyanyiannya tadi kayak gitu. Translate bahasa. Penerjemah gitu, penerjemah artinya seperti itu. Jadi kalau tadi dikagumi suaranya bagus kok, suaranya bagus tapi nggak mudeng isinya, gitu ya. Suaranya bagus tapi nggak ngerti, maka saya matur ngerti. Ini pengajian perdana, Bu. Jadi ibarat mancing, saya ini umpan. Kalau umpannya sedap, pasti mulai besok ngajunya tambah banyak. Saya itu hari Selasa Legi jam 6 pagi itu sudah sampai gedung Bakalan Muntilan rutin. Dari sedikit sekarang 1000 jamaahnya. Iya, jadi kalau mancingnya pas itu sawah kuwi dadi ndeke kene. Pemiliknya itu ada. Enggak apa-apa. Kan tidak harus wakaf. Dibeli ya itu kok. Kalau saya punya sawah dibeli nggo rumah tahfiz tukunen. Karena tadi nanti tidak hanya berbuah padi tapi berbuah pahala. Ini orang ojo-ojoi tenanan nih. Kenalan ya Bu, saya tinggal di Jogja Giwangan. Tapi saya ngesui panti asuhan di Bantul. Namanya Panti Asuhan An-Nur. Awal mula ada Piyayi Wakaf Pak Alwi Akur Optik. Ini keluar dari ini sedikit. Pak Alwi Akur Optik yang punya toko kacamata besar di Jogja, sedo beberapa waktu yang lalu, 1150 meter. Kami gotong royong, kami ada kendaraan, kami apa dijual semua untuk bangun. Alhamdulillah itu dibangun tahun 2009, jadi lebih tua sini Sidi. Sini 4 tahun tadi, 14. 4 tua sini, masih muda saya. Tapi alhamdulillah tahun berapa kami bisa sekitar 3-4 tahun di depan ada 500 meter jadi milik kami. Yuk dibeli dengan harga nggo panti lo, akhirnya harga bersahabat. Tapi tetap kami beli, bukan wakaf, kami beli dengan harga bersahabat. Artinya nek nggone kancane Rp2 ya aku 1,5 ngoten lho. Bersahabat nggih ke panti. Sekian waktu berikutnya di utaranya panti 1300 meter jadi milik kami. Nah ini saya juga mikir lah, kalau ini ngaji perdana saja yang rawuh segini, bulan depan tambah dalan semengalor, bulan berikutnya tambah lah nek kuwi ra kering ya ora dadi. Nanti itu saya ngaji di Serumbung penggalangan dana untuk pembangunan MTS. Jadi saya memang biasa ngasih itu motivasi untuk ayo lho dibangun, ora ditanduri pari. Tanduri napa Bu? Ditanduri besi karo semen itu. Terus nanti dinggoni ngaji. Jenengan kuwi dituku wis entuk duit nggo tuku ning liyane, terus kuwi engko ora awoh pari ning awoh ganjaran. Gitu Bu carane nggih. Rasa senyum-senyum jan ngono kuwi. Oke. Jadi perempuan itu bangga.
Saya tadi matur zaman jahiliyah, zaman Umar bin Khattab, ngantek kolonial yang masuk Indonesia, ngantos kerajaan sak piturute, rata-rata kalau punya putu, cucu, punya anak lahir ditanya, "Mbah, Pak, putrane kakung napa putri? Anake cowok apa cewek? Lanang apa wadon?" Len jawab, "Lanang, gagah." "Wayahe kakung napa putri, Mbah?" "Lanang, gagah banget." Ning nek ditekoni kakung napa putri, "Wedok, Ji." Wis nganggo wedok isih nganggo Ji. Jogjane metu. Memiliki anak perempuan itu malu. Memiliki anak perempuan itu minder. Memiliki anak perempuan itu kayaknya ya Allah kayak ditampar gitu. Kalau aku punya anak laki-laki yang nantinya bisa memanah, yang nantinya bisa berburu, yang nantinya bisa perang, yang nantinya bisa berenang, luar biasa seneng nih. Itu mereka sing ora maca Quran. Itu mereka yang tidak tahu Quran. Kenapa saya bilang tidak tahu Quran? Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan tentang kemuliaan menjadi seorang wanita. Ini tanpa mengesampingkan Bapak. Kula rung maca niki nembe cerita itu. Kenapa kemuliaan untuk wanita? Dah mulai yang cilik-cilik. Wanita diberi tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa dihandle oleh laki-laki. Tapi laki-laki diberi pekerjaan yang bisa dihandle oleh perempuan. Laki-laki tugasnya mencari nafkah, mendidik anaknya. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti Qur'ane tanya Ustadz Iwan aja, ya, tanya Ustadzah, tanya santriwan santriwati. Saya 45 menit ngebut karena jam 8 pamit. Gini Bu, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menerima risalah dawuh dari Allah untuk mengembangkan agama, ninggal Ismail yang masih bayi bersama Siti Hajar. Artinya tugas laki-laki mencari nafkah itu bisa dihandle oleh perempuan ketika laki-lakinya sedang menjalankan dakwah. Artinya seperti itu. Tapi tugas mengandung, melahirkan, menyusui, serepot apapun ibu bapak nggak bisa. Gak, bapak mau bilang cintaku padamu, I love you, aku tresno kowe, ning ra ono siji wae sing gelem genteni mengandung, melahirkan, apalagi menyusui. Satu tugas besar 3 in 1. 3 in 1 Bu ini, mengandung, melahirkan, menyusui. Sehebat apapun laki-laki, Allah tidak mengamanahkan ini untuk laki-laki, tetapi memberikan ini untuk perempuan. Hebat, wanita itu hebat. Jadi nek anak lahir wanita, ya alhamdulillah. Laki-laki yo alhamdulillah. Bukan nek laki-laki kakung atau putri lanang gagah, kakung napa putri wis wedok nganggo J. Perempuan itu secara fisik mungkin dipandang lemah, tapi perempuan secara mental, terutama menyangkut penderitaan, itu lebih perkasa. Tidak mengesampingkan bapak-bapak sama sekali, tapi wanita itu secara mental yang terkait dengan penderitaan itu lebih perkasa. Lah kok kalau matur kayak gitu? Lah enggih, wong sing ngendika gitu itu Allah kok. Coba nanti dipirsani saja di surat Luqman ayat 14. Allah berungkap, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahin. Yang lemah bertambah lemah, yang rekoso bertambah rekoso.
dibebankan pada laki-laki atau perempuan? Perempuan. Maka nggak tanggung-tanggung. Sekarang masuk kepada kemuliaan atau bangga berikutnya. Setelah wahnan ala wahnin, lemah dan bertambah lemah, wa fisoluhu fi amaini anis kurli wali walidaika ilayyal masir. Senada dengan ini ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Senada dengan ini ada di surat Al-Isra ayat 23. Senada dengan ini ada di surat An-Nisa ayat 36. Hormati, hargai kedua orang tuamu, ibumu. Pakai begitu. Ya, surat An-Nisa, surat Al-Ahqaf, surat Al-Isra tadi sama tur, ini surat Luqman. Hormati kedua orang tuamu, pakai ibumu. Kenapa kita nggak bangga? Mungkin bapak-bapaknya protes, kok ibumu? Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, wahai Rasul, siapa yang aku hormati? Ibumu, ibumu, ibumu. Terus laki-lakinya protes, kok ibumu? Kok ibumu lagi? Kok ibumu lagi? Ibu leres, ibumu, karena ibumu yang telah mengandungmu. Ibumu, karena ibumu yang telah melahirkan kamu. Ibumu, karena ibumu yang telah menyusui. 3 kali. Maka saya matur dalam kajian, rumah kuwi nek njaluk slamet apik penak harus terdiri dari 1 ayah 3 ibu. Bapak-bapak setuju enggak? Setuju mboten? Kenapa? Kenapa enggak setuju? Saya tanya bapak-bapak. Ada niat tapi nggak ada nyali. Oh, ada niat tapi nggak ada nyali. Niat ono, ning kemampuan ora ono. Power ora ono. Saya tanya, Ustadz, cocok nggak rumah yang hebat terdiri dari 1 ayah 3 ibu? Nah, 1 ayah 3 ibu. Kenapa Bu penjenengan ras setuju? Karena mindset penjenengan salah. 1 ayah 3 ibu. Saya nggak ngomong 3 istri, saya ngomong 3 ibu. Ibu kandung, ibu susu, ibu, iya, ibu guru. Istri yang baik, wanita yang membanggakan itu siap menjadi ibu kandung. Tidak karena pengen bodinya bagus terus menolak kehamilan, karena pengen menjadi artis yang top terus tidak mau melahirkan. Tidak, kita siap mengandung, ibu kandung. Nabi SAW punya ibu kandung, Siti Aminah. Yang kedua, ibu susu. Ibu yang mengorbankan kepentingan pribadi demi anaknya, yang menepis ngantuk, menepis lapar, menepis repot untuk anaknya, karena siap menjadi ibu susu. Halimah Sa'diyah siap menjadi ibu susu. Dan yang ketiga adalah ibu guru. Seorang wanita yang sanggup mengantarkan anaknya menjadi anak soleh dan solihah hingga kemuliaan yang ketiga muncul. Apa? Al-jannatu tahta adami ummaha. Nah, gitu Bu. Mbok kira 1 suami 3 istri dengan pusing. Ini 1 ayah 3 ibu, bukan 3 istri Pak. Seneng ke ibu. Sekarang mau kan Bu? 1 rumah 3 ibu, oke lah. Nek ra oke jenenge ra bertanggung jawab, kuwi duwe anak lahir ra gelem nyusui. Ora tanggung jawab gitu. Enggak mau didik. Jadi 3 ibu itu ibu kandung,
ibu susu dan ibu guru yang mengantar anaknya menjadi anak yang hebat. Terus bapaknya cukup siji karena tugasnya bertanggung jawab atas semuanya gitu. Nek saya itu dielingnya nek jenengan, wah bunda ini kile tanya 3 istri kok aku ya wegah podo. Ini 3 ibu cocok ya. Wes ngonek kula 3 istri rata undang meneh kenyebeli gitu. Nah, ini lagi ngisi kok kayak gitu nggih. Siji tadi kemuliaan wanita karena diberi beban berat oleh Allah, sanggup, hebat, bangga menjadi wanita karena diberi tanggung jawab yang besar. Bangga yang kedua, dihormati 3 grade di atas pria, di atas laki-laki. Ibumu ping 3 lagi. Bahkan laki-laki soleh ketika sudah memiliki istri pun tetap ditanya pengabdian terbesar seorang istri pada suami, tapi seorang laki-laki pada ibunya. Hormati ibumu, hargai ibumu, gemateni ibumu, tapi jangan lupakan istri dan anakmu karena itulah tanggung jawabmu. Ibu-ibu, hormati suami, bangga dengan suami, tapi jangan lupakan bakti kepada kedua orang tuamu karena di sanalah kamu dilahirkan dan dibesarkan. Jadi jangan gini Bu, laki-laki itu hormatnya pada ibunya terus karo istrine rasa sayang, nggak bisa. Hormati ibumu tapi jangan lupakan istri dan anakmu karena itu tanggung jawabmu. Terus seorang istri, berbaktilah pada suamimu tapi jangan lupakan baktimu kepada kedua orang tuamu. Maka diilustrasikan dalam kisah seorang istri ra gelem ning dindi karena tidak ada suami, padahal bapaknya sampai meninggal. Itu nek suaminya ra soleh. Nek suamine soleh, suaminya akan mendukung istrinya untuk berbakti juga pada ibunya. Iya, itu begitu, direlakan. Wes Bu, ngopeni Bu sedina rong dina wong lagi gerah, nek perlu malah tak terke. Itu suami yang soleh, ngantar istrinya untuk menjenguk dan nemani ibunya yang sedang sakit. Bukan tugasmu ke aku, lah kuwi suami ego. Nggih. Jadi ini kepandaian kita untuk menata semuanya. Sampai ketiga, kemuliaan wanita yang ketiga tadi saya matur, al jannatu tahta adami umah. Surga kuwi ada di telapak kaki ibu. Setuju? Saiki telapakane do didelok. Bu, dinjen telapakane ana surgane ora? Ungkapan ini mestinya tidak mandek. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kula sambung, Bunda yang nyambung. Sambungannya apa? Ibu yang seperti apa yang di telapak kakinya ada surga. Disambung seperti itu. Tidak bisa di telapak kaki ibu ada surga. Ibu sing kaya ngopo? Orang ibu yang nggak ngerti anaknya sholat apa ora, nggak mudeng, anaknya punya akhlak baik apa nggak genah, nggak pernah ngajari, nggak pernah nuturi, nggak pernah nyontoni. Lagi itu telapak kakinya mau ada surga. Surga dari mana? Jadi di telapak kaki surga itu diletak di tangan, di kaki ibu-ibu yang tidak jenuh, tidak putus asa, tidak mandek-mandek nggugah anake, nyuruh anake ayo do salat, ayo do ngaji, ayo do tumindak apik, dadi bocah lomo, dadi bocah sopan, dadi bocah itu tiap hari. Iya Bu,
ini yang di bawah telapak kakinya ada surga. Maka kalau Allah kemudian ngendika ku anfusakum wa ahlikum naro, ibune salate top, anake ratu salat ora. Allah lendawi jagalah dirimu dan keluargamu, enggak cuma dirimu sendiri. Nah, satu ketika saya bawa tema masuk surga bersama keluarga. Artinya apa? Cinta kita ke anak kita, sayang kita ke anak kita, ke suami kita itu gowonen ngantek tekan surga. Dia masuk surga bersama keluarga, jangan gelem masuk surga dewe. Wong jenengani piknik dewe kalingan anake kok. Masak rada enake kalingan putune kok. Nggih napa nggih? Nggih. Berarti nek ning surga kira-kira kalingan anak putu mboten? Iyalah, masuk surga ya anaknya dibawa, cucunya dibawa, suami istri dibawa. Jangan masuk surga seorang diri. Maka saya matur, ketegasan suami untuk bilang ya tidak harus begini, itu bentukku anfusakum wa ahlikum naro. Ke-CRWT-nan seorang istri. Oh, nah cilik-cilik kok. Ibu-ibu itu kan CRWT. Itu juga bentukku wa anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jangan dipandang negatif. Bapak lho apa-apa ra etuk, apa-apa ra etuk, delok ra etuknya di mana, bolehnya di mana. Itu bentuk untuk menjaga anak dan istri. Ibu juga banyak memberi masukan, banyak ini, ternyata itu juga bentuk untuk menjaga suami dan anak-anak. Jadi di dalam keluarga ada bosone Jawa saiyek saeko proyo. Apa itu bosone Jambi? Pokoknya bersama-sama bergandeng tangan ya, untuk menyelamatkan keluarga. Oh, melempor ning ngaji. Tekan jam piro? Ini Ustadz Iwan itu jangan termasuk bejo itu. Beruntung banget itu. Malam-malam saya langsung ya, terus nego dengan anak saya. Kita berangkat dari rumah jam 6 kurang 10 atau 6 kurang ini. Cus gitu ya Nduk. Ya, nanti dari sini ke Serumbung butuh waktu segini. Alhamdulillah. Saya mengajak ke surga anak saya dengan cara ketika saya ngaji dia nyopiri, dia ini ya sudah jalannya memang masing-masing perempuan itu. Ya, tapi aku tak di sini aja ya Mia gitu, udah terserah. Bismillah, mudah-mudahan Allah menilai lemu nyopir ngalor ngidul itu gitu. Jadi di sela kuliah di UMY, di sela kuliahnya yuk kenalan Bu, 3 orang anak, yang 2 sudah merantau di Jakarta, tinggal yang 1 perempuan ragil. Ya. Pripun nek langsung dilamar wae ngono. Ya. Kita nggak perlu cari cantik, kita nggak perlu cari pinter, kita nggak perlu cari ini, karena cantik, pinter dan sebagainya itu ada di mindset setiap orang. Ya, si A bilang gue cah elek, tapi bagi yang punya itu bagus sekali, kan gitu Bu. Jadi nggak perlu lah kok muka enggak, itu ada di mindset kita semuanya. Ketika kita pakai kacamata, frame-nya bening, semuanya bening. Tapi kalau pakai kacamata abu-abu, semuanya blawur. Ya, jadi orang apik pun nek penjenengan cara pandangnya negatif, semuanya akan tampak negatif. Ya, jadi mari kita mencoba positive thinking, bosonya husnudon, semuanya menjadi yang terbaik. Oke, bangga pertama adalah kita diberi tugas oleh Allah yang sangat berat, tapi kita mampu karena Allah memberinya sudah diukur. Yang kedua, bangganya kita memiliki grade yang lebih tinggi untuk menerima kehormatan dari anak keturunan kita. Bangga yang ketiga, di telapak kaki kita ada surga. Yang keempat, apa yang perlu kita banggakan menjadi seorang ibu? Doa ibu mustajab.
saking mantepe. Kula ramung matur mustajab, tapi mustajab. Ini saking mantep ya, bener apa salah pokoknya untuk makom, untuk aturannya baca Quran bener apa salah ning kula saking mantepnya mustajab wis. Mantep. Doa ibu itu mustajab. Jangankan doa khusyuk dengan sholat, bahkan doa ketika kita hanya kadang sambil lalu apa malah marah bisa jadi dikabulkan oleh Allah. Doa buruk itu nggak kabul. Ini bukan masalah doa, tapi ketika kamu ngomong bertepatan dengan takdir Allah untuk kamu, akhirnya jadi. Bunda-bunda, kalau kita buka YouTube, kita dengerin ngaji, atau kita diparingi rezeki oleh Allah sebuah Mekah Madinah, ada seorang imam Masjidil Haram namanya Sudais. Suaranya luar biasa, tapi saya sok jengkel. Kok jengkel? Wis neng kono seminggu orang ngimami, giliran sini mau tawaf wada malah ngimami. Lah hari ini jatahnya Sudais, ini sudah tawaf wada, habis itu dada pulang, nggak denger lagi. Ra ngerti artine Bu sing diwaca niku. Wong kula ora wong pinter. Ning iso nangis. Suaranya menyayat, suaranya Masya Allah. Anggere muni esuk-esuk subuh, kalau subuh kan suratnya panjang. Ya. Sing ngisi, sing ngimami Sudais gitu, suaranya sampai koyo ramulih-mulih gitu loh. Bagusnya. Penyantirsa wallahu alam niki. Tapi dalam kisah yang dibaca secara umum mendunia, ibunya Sudais pernah marah besar. Karena apa? Sudais keturunan penggede atau sederajat menteri kalau di Indonesia. Otomatis relasinya banyak. Koncone nyambut gawe bapak iki pejabat-pejabat banyak. Satu ketika di rumah Sudais itu mau kehadiran pejabat-pejabat negara. Kira-kira nek awake dhewe arep ketamun wong penting, kita sibuk mempersiapkan diri enggak? Kita sibuk Bu. Di antara kesibukan itu menyiapkan hidangan, masak, bikin kue, bikin semuanya ibu. Pada satu ketika siap dihidangkan, ibu berdandan berkemas pergi. Apa yang terjadi? Sudais ngambil pasir, dipiur-piur ke rumangsane topping. Oh bikin donat, toppingnya apa? Meses. Oh bikin roti, toppingnya pakai kismis, toppingnya almond. Dia bikin ini roti yang sudah luar biasa, lenggawe wong argo suguhan, dipiuri pasir karo Sudais. Lah ini nek sing dipiur iki barang gede dijiko pasir Bu. Kira-kira nek jenengan piye Bu? Hei Bu, nek jenengan masak terus dipiuri wedi anake, kira-kira anake dikapake jungkir. Lho saya anake tak jungkir. Begitu mirsani, begitu melihat, mirsani itu ngelihat, bahasa halusnya mirsani. Nek basa kasare delok. Kalau delok mungkin tahu ya, tapi kalau basa halusnya mirsani. Begitu melihat masakane dipiuri pasir, apa yang dikatakan oleh ibunya? Idzab, di bulan baleni lunga, Jawane minggat. Bisa jadi ya minggat ki saka basa Arab ya, karena idab angel terus minggat gitu ya. Iya. Lah wong ngomong alhamdulillah angel dadi ndelalah kok. Lah coba Ibu, kalau Jawa itu kan dilalae ono, dilalah ketemu kae. Dilalah itu kan apik-apik nggih Bu nggih. Lah itu mungkin dulu mau ngomong alhamdulillah
angelemen dadi dilalah. Loh, ini sebentar intermezzo. Orang tua mau angkat junjung apa sing diucapke? Wala wala kuwata la haula wala quwata. Ajar basa Jawa. Ngundang saya ono masukan ya. Jadi agama kita mengajarkan untuk memasrahkan bahwa kekuatan milik Allah. Kita mau apa gitu, la haula wala quwata illa billah. Lah simbah arep junjung wala kuwato. Itu kan dari la haula wala quwata illa billah. Bismillah semela. Keri dhewe qul huwallahu ahad. Kuburan diangkat, repot. Ngajari tahsin, ngajari baca Quran simbah-simbah yang sudah sepuh. Wah, mbah, wah, disuruh wah itu angin. Sampai saya ngomong wawan. Bisa enggak mbah? Bisa wawan, bakwan bisa. Giliran wal asri. Oh ya wis kadung metu gitu ya. Jadi susah disuruh wah. Mungkin sini juga nemu ini yang sudah sepuh-sepuhnya disuruh wa itu ba, iya kan? Disuruh wa itu ba. Coba menjenengan a ba ta sa, nanti ketemu ba enggak? Enggak, adanya wa. Tapi ilat ini wis kadung wa. Coba bakwan elik toh. Jenengan bisa bakwan, berarti iso wawailul lil musallin. Wawailul bisa, nek ngaji wawailul lil gitu. Saya itu bukan guru ngaji, saya nggak pinter ngaji, tapi saya itu nek ngrungokke wawailul kopo wawa ora wawa. Nah iso. Ini kok Pak sinten? Pak Iwan. Nah iso kok Pak. Pak Iwan. Betul lah. Malaysia ini intermezzo, mulai ngaji simbah-simbah itu awet nom. Saya ketawa terus ya. Ini Bu, apa yang dikatakan oleh ibunya Sudais. Dengan kemarahan dia berdoa, idzab ja'ala qaulahu imanan lil haram. Minggato dadi imam Masjidil Haram. Awake dhewe nek ngusir minggat engko dadi maling tenan. Dongane ibune kok nggih, bocah kok delajegan kaya ini. Ya tenan, ngendika ki sing apik. Setiap ucapan ibu itu doa. Ucapan ayah itu doa. Sak mangkel-mangkele marah kita, berucaplah yang baik. Ibu sudah minggat tuh jadi imam Masjidil Haram. Dia pergi, dia telan mentah. Pokoknya aku kon lunga ya lunga. Laki-laki kok gengsi, kon lunga kok nggak lunga. Ternyata perginya nyari pesantren, perginya nyari rumah Quran, perginya dia belajar. Setelah dia remaja, dia ditemukan sebagai sosok pemuda yang suaranya luar biasa. Maka ada kompetisi untuk menjadi imam Masjidil Haram. Lolos dia menjadi imam muda Masjidil Haram. Ini doa orang tua, hebat, doanya mustajab. Kenapa saya lebih gampang ngomong ke ibu, kok saya tidak matur ke bapak yang sering nyeplos ngendika ke ibu? Kadang-kadang nek wis digawe jengkel metu pure sak oleh ini pure, dan itu enggak apik, mohon maaf. Maka ketika saya ditanya apa jihad wanita, jihad wanita diantaranya haji umroh itu udah biasa, bukan memikul senjata. Tapi saya ditanya, jihad wanita yang paling sulit mengendalikan lisan untuk senantiasa berkata baik, itu jihad.
ya, mengendalikan lisan untuk berkata baik. Karena nek enggak Bu keceplos, ya, ngatain anaknya anggere ra manut ibu, tiba kowe mengko tiba, bukan karena mustajabnya tok, bersamaan dengan takdir Allah. Ini yang kita takutkan. Mila nyun sewu, ibu wanita itu hebat, bangga menjadi wanita. Di antaranya ucapannya adalah doa yang mustajab untuk anak-anaknya. Tadi itu saya dipeseni moderator, ada tanya jawab enggak Bunda? Tanya, lah ini kok materi ini eneng ya. Dan masih 10 menit bisa bertanya setelah saya matur. Yang terakhir, apa yang dibanggakan, memiliki hati yang mampu menembus hati anak-anaknya. Perempuan diberi hati yang sangat peka sehingga tembus kepada anak-anaknya. Hatiku kok rapenak ki ngopo to ya? Ternyata anak ning paran kono lagi kesandung. Aku kok tiba-tiba nangis, nggak ada sebab kok nangis ngopo. Setelah let sedino diceritani anak wingi kena masalah, tembus, memiliki kepekaan. Bapak-bapak mungkin begitu, ibunya di rumah ngarep-arep terus dengan yang kini, aku kok kowe ketok-ketok ibu toh, ternyata tembus. Ada yang tanya enggak? 10 menit. Monggo Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh ya. Ini enggak cukup 1 jam, Ustaz, enggak cukup 1 jam. Jadi suatu saat mudah-mudahan dipertemukan dalam kondisi yang tidak kesusu. Tidak kesusu itu tidak keburu kemana-mana. Jadi 40 menit materi, terus kita tanya jawab betul, jadi 1,5 jam. Ini karena memang saya matur, saya bisa dengan catatan jam 8 pamit. Jadi sudah memang gini. Ini nggak cukup 1 jam. Yang intinya begini, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah sholat gerhana, hadisnya besok khutbah sholat gerhana, kemudian ditampakkan ada kayak layar gitu, tapi yang lihat Rasul, bukan sahabat, bahkan jamaahnya, bukan orang yang makmum. Surga isinya banyak orang yang tua renta, orang yang miskin, laki-laki, itu tidak ada. Kemudian ini hilang kayak layar TV itu, muncul lagi neraka. Ternyata isinya paling banyak perempuan. Mungkin ya perempuan-perempuan yang CRBT kayak saya gitu, tapi mudah-mudahan enggak, karena CRBT-nya bermanfaat gitu. Nah, salah satu saja besok kapan-kapan. Kenapa perempuan banyak masuk neraka, sedangkan yang sregep tahajud itu perempuan, sregep poso Senin Kemis itu perempuan. Bahkan saya kalau ngelihat orang yang nganter TPA anaknya itu kebanyakan juga perempuan. Yang menghadiri pertemuan wali murid itu kebanyakan juga perempuan. Ning perempuan kok dom lebun rokok. Kalau ini TV, jawabnya tunggu sesaat lagi, gitu, atau episode selanjutnya biar besok teko. Intinya karena perempuan banyak tidak bersyukur terhadap pemberian suami. Hadisnya besok, insya Allah kalau saya ditimbali lagi. Jadi intinya perempuan itu banyak masuk neraka karena tidak bersyukur atas pemberian suami, bukan pemberian Allah. Pemberian Allah itu bersyukur sekali. Pemberian suami itu jarang kita syukuri. Kita itu diteri sayur semangkok karo tonggone le matur nuwun ping 3. Begitu diteri matur nuwun nggih. Sesok petuk jamaah ing masjid, tur nuwun nggih Budhe, wingi njenengan paringi lawuh. Sesok arep balekke mangkoke, matur nuwun plus diseni. Tapi suami ngasih duit nek dienggo tuku bermangkok-mangkok, ra tau do matur nuwun. Tuh. Iya, besok saya direge. Sehingga saya matur di pengajian aparat pemerintah kelurahan kecamatan gitu, satu kecamatan Kebak. Saya pesen ke bapak-bapak, kalau bapak-bapak gajian, kemudian bapak punya amplop dibawa pulang, dikasihkan istri, jangan dilepas kalau istri belum bilang alhamdulillah matur nuwun mas, jangan dilepas. Dinggo ngene-ngene yo biyen, pokoknya jangan dilepas gitu. Kalau istri belum bilang alhamdulillah
Terima kasih Mas, jangan dilepas. Alhamdulillah bentuk syukur ke Allah. Terima kasih syukur marang suami. Kalau ditanya, "Loh Pak, kenapa enggak kamu lepas?" Karena cintaku padamu dunia akhirat. Loh kok cinta padamu dunia akhirat? Banyaknya perempuan masuk neraka karena tidak bersyukur atas pemberian Allah lewat suami. Tuh, suatu saat ini cocok ibu-ibu, cocok ya masuk saya ya Bu. Suatu saat kalau Allah ya qadarullah saya dituntun sampai sini lagi, tapi ini karena suatu tadi yang terakhir Bu, tembus ke mata batin seorang anak. Orang tua itu ngerti apa sing dirasake anak itu peka sekali ya, sehingga ketika anak meneng wae ngono ibune tekon kowe iki eneng apa to Le, padahal jane ngerti ibune iki nek anak iki lagi duwe masalah iki, ning gayane ndadekno takon kowe ngopo to Le, sing tok pikir opo. Dia ngerti. Iya, ibu itu tajam sekali. Itu yang harus. Kenapa tajam? Kalau secara psikologis, karena anak sudah sejak ini ada di rahim ibu, ada plasenta yang menyambungkan. Kalau itu kesehatan psikologis akhirnya masuk ke sana, maka ibu itu lebih dekat. Terkadang saya juga begitu Bu. Kalau bapak ngopo karo anak ngono akhirnya, "Mah, kayak anakmu dikeke ibune." Sing kon tekon ibune, sing kon opo ibune. Karena apa? Bapak menyadari kalau sebagian besar anak itu lebih dekat dengan ibu. Bangga mboten jadi perempuan? Ora sah kondur terus ki lho Pak. Ora sah. Yo bangga terus kok begitu masuk ngomah, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Iki lho Pak, coba ra ono aku." Rasida ya. Enggak gitu wujud bangga. Wujud bangga itu sebagai amanah. Oh, aku diberi oleh Allah tingkatan yang ini, maka aku jaga amanah ini dengan baik, bukan untuk menepuk dada. Ngaten nggih Bu nggih? Monggo nanti dilajengke barangkali ada informasi, ada apa dari pihak Rumah Quran, karena ini perdana, mungkin nanti bisa ada pengumuman besok lagi mulai jam berapa bagaimana, monggo penjenengan. Tetapi karena saya ditunggu di Serumbung dan masih punya jatah perjalanan hampir 1 jam, saya mohon maaf mendahului ibu-ibu ya. Terus ya pokoknya Allah mempertemukan kita sakmene niki. Ini sudah di ngaji ki rasa suwe-suwe, ndak tekan ngomah lali kabeh. Lali kabeh isine mung bangga niku tok. Terima kasih, nyuwun panjurung donga, mugi-mugi amal kita semuanya masuk dalam amal yang diridhoi Allah sehingga menjadi invest akhirat kula panjenengan sami. Amin, amin, amin. Kemutan nggih Bu, ngaji kuwi nuntut ilmu dasarana kanthi ikhlas kanggo nggayo swarga. Itu intinya. Malah isi pengajian itu loh tadi. Yang nyanyi itu loh ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali Bunda ini banyak ilmu yang kita dapat ya Bu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakam Kalasan mana ini? Apa kabar ibu-ibu? Masya Allah, Baja Hindun mana ini kok gak kelihatan? Oh, di sini ya. Ibu, Masya Allah. Alhamdulillah keberkahan yang luar biasa, Ibu. Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah perkenankan ini tadi disampaikan, insya Allah merupakan kajian perdana untuk kajian muslimah. Berharap nanti insya Allah akan tetap istiqomah, entah nanti dalam berapa bulan sekali. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita dalam thalabul ilmi. Saya ingin menyampaikan kepada ibu jamaah rahimakumullah, ini di depan, Masya Allah, calon-calon penghuni surga semua ya, Masya Allah. Ini dari sini, ya ini ada dari tengah nih ada Mbak Salma, Mbak mana Afifah mana? Afifah paling ujung. Ini diantara ibu alhamdulillah yang sudah 20 juz yang mana? Mbak Wahdah mana Wahdah?
Wahdah 20 juz. Mbak Afifah? Alhamdulillah. Mbak Salma? Dekat. 10. Alhamdulillah. Mbak Zuzun mana Zuzun? Zuzun berapa Zun? 5. Alhamdulillah. Sarah? 10. Alhamdulillah. Siapa yang belum? Rima berapa Rima? Alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, kalau kita senantiasa berdekatan dengan ahli-ahli Al-Quran, insya Allah kita kecipratan menjadi ahli Al-Quran. Di akhirat insya Allah kita digiring juga menuju rumahnya Allah ya. Di mana itu? Di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabb, kami yang berada di tempat ini insyaallah tujuan utama kami adalah talabul ilmi, berharap mendapat berkah, berharap mendapat ilmu yang bermanfaat, berharap memantaskan kami di hadapan-Mu, mendapatkan ibadah-ibadah yang memberatkan timbangan amal soleh kami kelak di akhirat, yang memantaskan kami untuk bertemu wajah dengan-Mu ya Rabb, yang memantaskan kami untuk berjumpa dengan Rasulullah, bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan syuhada, bertemu dengan orang-orang terkasih kami ya Rabbi. Jadikan langkah kami pemberat timbangan amal soleh kami ya Rabbi. Untuk saudara-saudara kami di Turki, Suriah dan lain sebagainya yang mendapatkan musibah, semoga Engkau berikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan Engkau ganti dengan yang terbaik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Rabb, kami yang berada di tempat ini yang alhamdulillah bisa mengikuti kajian perdana muslimah di Rumah Al-Quran Sinar Qalbun Salim ini, tetapkan hati kami ya Allah dalam agama-Mu. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ibadah kami ya Rabb, ibadah kami istiqomahkan ya Allah, dan jadikan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Bagi keluarga kami, saudara-saudara kami, siapapun muslimin dan muslimat yang sudah menghadap-Mu ya Rabb, semoga Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau terima iman Islamnya, Engkau terima ibadah-ibadahnya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa waghsilhu bil ma'i was salji wal barad. Ya Rabb, Engkau jadikan kami, pasti setiap manusia memiliki masalah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Rabb, mudahkan segala urusan kami. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassirhu umuri dunya wad din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang sulit menurut-Mu jika Engkau mudahkan. Mudahkan urusan kami ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak keturunan yang soleh solihah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa kembali Ibu insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan rumah ini menjadi saksi kelak di akhirat dan akan disumpahkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa tahun depan. Bulan depan. Maaf ibu-ibu sebelum pulang ke kediamannya masing-masing, karena ini kajian muslimah pertama. Bagaimana ini sih kita menawarkan apa dilanjutkan? Saya berharap dilanjutkan ya ibu-ibu.
Iya, berapa bulan? Sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, 3 bulan. Sebulan sekali. Insya Allah ya ibu-ibu. Nanti ada, mungkin ibu ada masukan, bunda-bunda siapa, ustazah siapa, monggo. Insya Allah sebulan sekali ya ibu-ibu ya. Kalau perlu nanti kita buat WA group mungkin ya. Insya Allah nanti biar tambah banyak lagi jemaah ibu-ibu kajian muslimah. Ya ibu-ibu, ini saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah Bu Ibu ya, di pagi ini kita mendapatkan ilmu yang banyak dari Bunda Eni tadi. Salah satunya tentang kemuliaan dari seorang wanita. Ada 5 tadi ya Bu Ibu ya. Tentang kemuliaan wanita itu ada, karena wanita itu diberikan penderitaan dan tanggung jawab yang hebat, memiliki tingkat yang lebih tinggi untuk menerima kehormatan dari anak-anaknya. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Itu yang keempat, doa ibu itu mustajab, dan seorang ibu tuh memiliki hati yang menembus pada anak-anaknya. Begitu ibu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum mengakhiri ini, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang saya tidak pas, kalimat yang tidak cocok. Mungkin ada dalam ucapan saya yang kurang berkenan di hati ibu yang kami hormatin. Marilah acara pengajian pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, selamat jalan fi amanillah.